my channel. Yeay, hari ini nggak berasa ya, udah Desember, udah 1 Desember. Dan video kali ini aku mau bahas tentang request yang ditulis di kolom komen di video aku sebelumnya, tentang apakah kalau misalnya lulus kuliah di Taiwan, terus kalau mau cari kerja itu susah atau enggak. Oke teman-teman, jadi karena sebenarnya aku udah pernah bikin video kesaksian aku ya. Jadi Natal tahun lalu aku ada bikin video tentang bagaimana Tuhan bekerja bersama aku, bagaimana caranya aku bisa dapat kerja di Taiwan. Itu ada di video kesaksian Natal tahun lalu. Videonya nanti aku taruh di sini di cards. Terus kalau dibilang susah atau enggak setelah lulus kuliah di Taiwan, menurut aku persaingannya juga ketat karena banyak banget mahasiswa internasional yang pengen stay di Taiwan. Nggak sedikit juga yang pengen pulang ke Indonesia karena keluarga dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya di pandanganku sendiri, cari kerja di Taiwan itu benar-benar nggak segampang yang aku pikirin. Jadi karena aku dapat kerjanya itu kan karena koneksi ya. Maksudnya koneksinya itu dari profesor aku, punya kenalannya lagi, aku kenalin, akhirnya jadi bos aku sekarang. Terus udah gitu, aku pribadi pernah cari kerja sendiri, tapi mungkin aku lebih picky masalah kerjaan ya. Kalau kerjaan aku yang karena dikenalin kan nggak enak gitu ya kalau misalnya aku nolak, karena kan punya kenalan gitu ya. Kalau misalnya aku nolak, nanti yang aku kenal ini bakal ngomong apa gitu, bakal mikirin hal-hal seperti itulah aku waktu itu. Aku pribadi pernah cari kerja sendiri gitu ya, jadi pengen cari kerja yang lain, pengen coba-coba. Tapi masalah pertama adalah aku susah banget cari yang bener-bener pas buat aku. Jadi kalau aku cari kerjaan buat diri aku sendiri, aku cenderung picky. Jadi aku pasti pilih-pilih. Aku mau yang jelas kerjaannya. Aku nggak mau yang mungkin kayak cuman nggak, job desk-nya itu acak-acakan, terus udah gitu kerjaannya banyak tapi nggak ada step-step untuk berkembangnya. Aku suka yang career path-nya jelas. Walaupun kerjaan aku sekarang itu career path-nya tidak jelas sama sekali guys. Tapi mau gimana, ini kan karena puji Tuhan gitu ya, ada kerjaan untuk aku. Jadinya at least aku harus bersyukur gitu punya kerjaan ini. Kan nggak sedikit juga teman-teman yang misalnya teman-teman Indo yang aku dengar tuh cari kerjanya tuh berbulan-bulan, bahkan ada 1 tahun baru ketemu kerja. Jadi aku harus bersyukurlah punya kerjaan di masa seperti ini. Terus kalau buat teman-teman yang mau cari kerja di Taiwan nanti setelah lulus, atau misalnya teman-teman yang mungkin minat mau kerja di Taiwan, teman-teman bisa pakai aplikasi yang namanya tuh pokoknya satunya 4 kali, 1111.com.tw atau 104.com.tw, atau juga bisa lewat LinkedIn. Beberapa company yang besar di Taiwan itu offer job mereka via LinkedIn. Jadi teman-teman boleh coba apply juga via LinkedIn, siapa tahu dapet. Aku pribadi sih lebih pakai yang punya Taiwan, jadi kalau nggak yang 104.1111 itu. Nah, aku lihat banyak banget opportunity. Company di Taiwan tuh banyak banget guys. Jadi karena mungkin aku belajar manajemen juga gitu ya tentang company, jadi aku tahu di Taiwan itu small medium enterprise tuh banyak banget. Dan karena company-nya banyak, potensi teman-teman juga banyak gitu loh. Maksudnya opportunity-nya banyak, apalagi karena company Taiwan tuh suka banget main ekspor-impor gitu loh. Jadi kayak misalnya produk Taiwan diekspor kemana, atau dia ngimpor barang mana ke Taiwan, dia tuh suka yang kayak gitu menurut aku ya. Dan mereka juga, kalau company-company yang besar yang udah punya manufacturing sendiri, itu udah nggak usah ditanya, itu gede banget gitu kan, kayak TSMC, Taiwan Semiconductor Company, terus kayak apalagi ya, MediaTek gitu-gitu banyak, itu gede banget. Terus kayak Yota itu apa ya, bahasa Inggrisnya aku nggak tahu, bahasa Inggrisnya mana, aku tahu ini perusahaan besar juga. Terus udah gitu Honghai, banyak banget tuh pokoknya yang besar-besar. Kayak kalau yang sepatu kan ini Pauchen.
Nah itu juga besar juga, bahkan ada pabrik juga dia di Indonesia guys. Jadi kalau teman-teman bisa masuk ke perusahaan itu, siapa tahu bisa dikirim ke Indonesia. Nah beberapa teman-temanku juga cari kerjanya tuh yang company-nya tuh bisa ngutus ke Indonesia. Jadi misalnya dia di training di sini di Indonesia dulu, di Taiwan dulu di training, terus nanti pulang ke Indonesia tinggal menjalani step-stepnya gitulah. Aku nggak ngerti juga kayak apa ya. Dan aku dulu sempat tertarik dengan kerjaan seperti itu karena aku dulu pengennya pulang Indonesia, tapi karena sekarang aku lebih pengennya di Taiwan, aku lebih pengen berkembangnya di Taiwan. Jadi ini bukan pilihan yang necessary gitu loh. Jadi nggak harus yang perusahaannya itu punya hubungan dengan Indonesia atau dia punya company di Indonesia dan lain-lain, itu nggak harus menurut aku. Jadi ini aku tidak terlalu prioritaskan. Nah, yang aku prioritaskan itu kerjaan seperti apa sih? Yang pastinya career path-nya jelas, yang tadi aku udah bilang ya. Aku nggak mau yang kerjanya acak-acakan, job desk-nya acak-acakan gitu ya. Ini kerjaan, itu kerjain, kayak kerjaan aku sekarang ini. Jadi sebenarnya aku tuh nggak suka gitu loh kerjaan yang seperti itu. Ini kerjaan, itu kerjaan, ya emang sih. Jadinya aku semua maunya aku tahu, semua maunya aku bisa. Tapi career path-nya nggak jelas. Buat apa? Jadi kalaupun nanti aku bener-bener resign gitu ya, bodo amat gue resign dari perusahaan ini misalnya, terus aku mau cari kerja di kerjaan lain, aku nggak yakin pengalaman kerja aku di company itu bakalan kayak wah banget, karena semua maunya aku kerjain, nggak ada fokusnya. Terus udah gitu career path-nya nggak jelas, posisi aku ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi itu juga yang jadi pertimbangan aku gitu loh. Kalau misalnya aku pernah dengar gini ya, ada yang pernah bilang ke aku, menurut aku juga sih, kalau kita cari kerjaan, ada baiknya cari kerjaan yang benar-benar kita bisa pamerin di CV. Pamerin itu dalam tanda kutip tuh kayak bukan nyombongin ya, tapi kayak pamerin kemampuan kita, terus skill ya, kemampuan, terus dari gitu kontribusi kita ke perusahaan. Jadi yang bener-bener bisa orang-orang lihat, oh ini orang bisa jadi potensi yang baik buat company gue gitu loh. Jadi aku pengennya sih cari kerja yang kayak gitu guys, cuman gak gampang. Nah kalau misalnya cari kerja buat orang Indo yang paling gampang itu apa sih? Aku kasih bocoran ya. Tapi sebenarnya ini bukan bocoran ya. Buat kalian yang udah di Taiwan, harusnya tuh pasti tahu kerjaan ini. Karena teman-teman tahu nggak sih, di Taiwan, pekerja migran itu mayoritas dari Vietnam, Indonesia, Philippines. Itu semua dari Asia Tenggara, dan setahu aku Indonesia tuh cukup banyak. Jadi makanya aku bilang di Taiwan itu, teman-teman mau kemanapun itu pasti ketemu sama orang Indonesia. Entah dia pekerja migran, entah dia mahasiswa, atau yang profesional, udah lulus terus kerja. Itu banyak banget di Taiwan. Jadi yang paling gampang ditemui itu adalah kerja translator atau interpreter. Nah, itu kerjaan di agensi. Jadi agensi yang jembatani pekerja migran Indonesia yang mau datang ke Taiwan. Dia yang cariin majikannya, jadi kayak cariin kepalanya gitu lah. Siapa yang mau pekerjain dia, siapa yang butuh dia gitu kan. Biasanya pekerja migran di sini kerjanya sebagai caretaker, caregiver. Terus udah gitu pabrik ya, kerja di pabrik gitu, factory, bantu-bantu di pabrik. Terus ya udah sih mayoritas itu dua, dan itu banyak guys. Kalau pabrik itu banyakan cowok, kalau yang caregiver biasanya cewek. Terus itu banyak banget. Nah aku dulu aja pas kuliah tuh pernah kerja di kantor agensi. Kerjanya ngapain? Kerjanya ya kalau misalnya ada TKI, ada pekerja migran yang komplain, terus misalnya majikannya itu kasar sama dia, mukul, atau misalnya nuduh dia mencuri. Pokoknya kalau ada konflik diantara itu majikan dan pekerja migrannya, kita harus jadi penengahnya, karena kan kita agensi. Nah, mayoritas pekerja migran ini kalau baru-baru datang ya, nggak kalau yang udah lama pasti udah bisa Mandarin kan. Tapi kalau yang baru-baru datang, misalnya cuma 1 tahun, 2 tahun, mereka Mandarin itu nggak terlalu bagus.
terus mereka nggak ngerti apa yang majikan suruh. Nah biasanya tugas kita lah sebagai translator, translatein ke dia, kerjaan dia apa. Misalnya dia baru datang nih, terus majikannya bilang ke kita, ke pihak agensi, kerjanya ngapain aja, terus kondisi orang yang mau dijagain itu, orang sakitnya seperti apa yang harus diperhatikan, terus jam makan obat, jam makan siang, jam istirahat dia sendiri, dan lain-lain. Itu kan harus diomongin ya pas dia datang ke Taiwan. Nah itu dia tugas kita sebagai translator buat mereka. Jadi itu banyak banget kerjaan seperti itu, dan kalau teman-teman di Taiwan biasanya pasti ada dengar kerjaan seperti ini. Dan biasanya kalau part time itu bayar part time per jamnya itu sama seperti ketentuan pemerintah. Terus ada juga yang kerjanya full timer, jadi yang full time gitu loh, setiap Senin sampai Jumat di kantor agensi. Ya kayak kantoran gitu sebenarnya, cuman ya dia translatein dokumen mungkin, atau dia tinjau pabrik, atau dia kunjungin pekerja migrannya entah di mana. Terus udah gitu kasih concern gitu, take care gitu, caring, peduliin dia gitu loh, caring, harus kesana dan lain-lain. Ya kurang lebih kayak gitu kerjaannya. Terus apalagi paling ya gitu. Terus udah gitu tentang yang paling kalau ekspor impor, apalagi kalau misalnya perusahaannya itu berminat untuk masuk ke pasar Asia Tenggara. Nah ini juga banyak banget peluangnya buat teman-teman. Selebih itu yang lebih kayak ke profesional, terus skillnya itu lebih kayak special skill kayak programming, terus yang engineering, itu juga banyak banget peluangnya, dan gajinya tuh besar-besar guys. Kalau yang kayak gitu itu kan karena teknik ya, speciality-nya lebih spesial, jadi itu gajinya pasti tinggi. Dan banyak enggak yang butuh banyak, tapi kamu harus punya kemampuan bahasa Mandarin yang bagus juga. Jadi saran aku, pokoknya bagusin Mandarin kamu. Mau gimana pun, kalau Mandarin kamu bagus, itu pasti gampang cari kerjanya. Gitu. Entah apapun itu, kamu bisa coba. Gitu. Mungkin segini dulu teman-teman videonya hari ini. Semoga yang merequest nonton video ini, dan semoga video aku membantu kamu dan memotivasi kamu. Nah kalau kamu belum lihat video aku tentang kesaksian Natal aku yang tentang kerjaan aku sekarang ini, kamu boleh lihat videonya, nanti aku taruh di cards. Bisa diklik apa sih yang ada tanda serunya di sebelah kanan atas kalau nggak salah deh, di situ. Terus aku juga lagi berpikir tentang bikin video kesaksian Natal tahun ini. Jadi udah mau setahun lagi berlalu ya teman-teman. Udah mau 2022. Aduh ya ampun, waktu berjalan dengan sangat cepat. Dan aduh ya ampun, aku kayak gila sih. Dan sedihnya COVID masih sini-sini aja, dan bahkan ada varian barunya itu, ya nggak sih? Puji Tuhan kalau sekarang sih ya di Taiwan belum kenapa-napa. Ya mungkin karena ketat juga kali ya pengawasannya, karantinanya dan lain-lain. Ya semoga akan terus makin baik, dan tolonglah berhenti varian-varian baru itu. Astaga, ampun deh, kapan selesainya kalau kayak gitu terus. Oke, mungkin segini dulu teman-teman videonya hari ini. Stay safe and healthy, jaga kesehatan teman-teman. Aduh ini benar-benar kita nggak tahu benar kapan selesainya. Kita berdoa saja untuk yang terbaik ya. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Thank you so much for watching this video. See you in the next video guys. Bye bye.